Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Novalidia Mahadika dengan nomor NPM terakhir 105. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas D013. Di sini kami kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang financial reporting, accounting standard, dan conceptual framework for financial reporting. Sebelum kami menjelaskan materi yang ingin kami sampaikan, saya ingin menjelaskan masing-masing anggota dalam kelompok 2 pada mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Saya Firsa Sabila dengan NPM 251 Perkenalkan, saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Novalidia Mahadika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM 250-130-10108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Raza Zahra dengan NPM 250-130-10-170. Perkenalkan, nama saya Jenita Rahmadani Riswanto dengan NPM 25013010-240. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang financial statement dan financial reporting. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memberikan deskripsi tentang akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan mengenai suatu entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Nah, seperti itu definisi akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari financial reporting dan financial statement. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang financial reporting terlebih dahulu. Financial reporting merupakan proses penyampaian informasi keuangan suatu entitas kepada pihak eksternal melalui laporan yang terstruktur, sistematis. Proses ini didasarkan pada fungsi akuntansi sebagai kegiatan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi, sehingga data keuangan dapat dipahami serta digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih alur proses akuntansi itu? Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini yaitu memilih transaksi ekonomi yang relevan. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran yaitu menilai dalam satuan moneter. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi ini yaitu menyajikan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ada financial statement. Financial statement adalah output utama dari financial reporting. Financial statement atau laporan keuangan yaitu representasi formal yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan berperan sebagai media akuntabilitas manajemen kepada investor dan kreditor, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas yang pertama, Statement of Financial Position atau yang biasanya kita sebut dengan neraca. Nah, isi dari neraca ini untuk menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, ada income statement atau comprehensive income, yang biasanya kita sebut laba rugi, untuk menilai kinerja, laba dan rugi. Yang ketiga, ada statement of cash flows, untuk menjelaskan sumber dan pengguna kas, yaitu arus kas. Yang keempat, ada statement of change in equity, yaitu laporan perubahan modal, untuk menggambarkan perubahan modal. Serta yang kelima ada notes financial statement sebagai pengungkapan tambahan agar informasi lebih lengkap dan transparan. Tujuan utama dari financial reporting dan financial statement ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna eksternal lainnya dalam membuat keputusan ekonomi.
khususnya dalam menilai prospek arus kas dan tanggung jawab manajemen atau stewardship. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus relevan, andal, jujur, dan bebas dari salah saji material, agar tidak menyesatkan pengguna. Nah, saya juga punya contoh kasus dari perusahaan Enron, yaitu pentingnya pelaporan yang berkualitas tercermin dari dalam kasus perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut memanipulasi laporan keuangan dengan menyembunyikan hutang dan menggelembungkan laba, sehingga informasi yang disajikan tidak mempresentasikan kondisi sebenarnya. Jadi, ketika kecurangan itu terungkap, perusahaan bangkrut dan menimbulkan kerugian besar bagi investor. Kasus ini menegaskan bahwa kegagalan financial reporting dapat merusak kepercayaan publik serta menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Dengan demikian, financial statement dan financial reporting merupakan fondasi utama transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sekaligus sumber informasi yang menentukan keandalan keputusan para pemakai laporan keuangan. Ya, saya akan membahas tentang alokasi modal. Alokasi modal adalah proses mendistribusikan dan menginvestasikan sumber daya keuangan atau sumber daya lain dari perusahaan dengan cara yang terbaik. Nantinya yang akan meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan. Nah, ada beberapa opsi untuk mengalokasikan modal yang mencakup pengembalian uang tunai kepada pemegang saham melalui dividen, lalu pembelian kembali saham, atau meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, cara apapun yang dipilih nanti, tujuannya itu tetap sama, yaitu memaksimalkan ekuitas pemegang saham. Ya, saya akan membahas tentang alokasi modal. Alokasi modal adalah proses mendistribusikan dan menginvestasikan sumber daya keuangan atau sumber daya lain dari perusahaan dengan cara yang terbaik. Nantinya yang akan meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan. Nah, ada beberapa opsi untuk mengalokasikan modal yang mencakup pengembalian uang tunai kepada pemegang saham melalui dividen, lalu pembelian kembali saham, atau meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, cara apapun yang dipilih nanti, tujuannya itu tetap sama, yaitu memaksimalkan ekuitas pemegang saham. Ya, saya akan membahas tentang alokasi modal. Alokasi modal adalah proses mendistribusikan dan kemudian proses dari alokasi modal terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dari suatu perusahaan. Yang nantinya pelaporan keuangan ini akan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil suatu keputusan di perusahaan. Selanjutnya adalah pemakai. Investor dan kreditor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, investor dapat memutuskan apakah akan menahan sahamnya, menjualnya, atau membeli lebih banyak saham. Sedangkan kreditor menggunakan informasi akuntansi secara aktual terkait kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan untuk menilai apakah perusahaan tersebut cukup untuk menguntungkan dalam hal membayar bunga pinjaman ataukah tidak dalam perusahaan. Tahap ketiga ialah alokasi modal. Di sini mencakup proses penentuan bagaimana dan dengan biaya berapa uang itu dialokasikan ke dalam kepentingan-kepentingan yang bersaing. Jadi manajemen perlu juga untuk menghitung dan mengevaluasi dampak masing-masing opsi terhadap perusahaan. Kemudian, proses dari alokasi modal terbagi menjadi diperlukan standar kualitas tinggi yang mencakup yang pertama, satu standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh satu badan pembuat standar. Yang kedua, konsistensi dalam penerapan dan interpretasinya. Yang ketiga, pengungkapan secara umum yang dapat dipahami dan diterima secara umum. Yang keempat, standar dan praktik umum audit yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pendekatan umum untuk tinjauan dan penegakan peraturan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Yang ketujuh, sistem pengiriman umum. Yang kedelapan, pendekatan umum terhadap tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Diperlukan standar kualitas tinggi yang mencakup yang pertama, satu standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh satu badan pembuat standar. Yang kedua, konsistensi dalam penerapan dan interpretasinya. Yang ketiga, pengungkapan secara umum yang dapat dipahami dan diterima secara umum. Yang keempat, standar dan praktik umum audit yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pendekatan umum untuk tinjauan dan penegakan peraturan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Yang ketujuh, sistem pengiriman umum. Yang kedelapan, pendekatan umum terhadap tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Diperlukan standar kualitas tinggi yang mencakup yang pertama, satu standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan.
Objective of Financial Reporting atau tujuan dari pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur. Nah, investor dan kreditur perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat ini bagaimana. Apakah kondisi keuangan perusahaan sedang membaik atau kurang baik? Ini digunakan bagi investor dan kreditur untuk pengambilan keputusan, seperti menjual atau membeli saham, memberikan pinjaman, menilai kinerja perusahaan, dan memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu perspektif entitas, yaitu konsep yang memisahkan identitas bisnis dari pemiliknya, yaitu harta perusahaan bukan harta pribadi. Jadi hartanya dipisah antara harta perusahaan dan harta pribadi. Kemudian utang perusahaan bukan utang pribadi. Nah, ini tujuannya agar laporan keuangan tidak tercampur oleh kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga yaitu decision usefulness atau kegunaan dalam pengambilan keputusan. Nah, pelaporan keuangan harus dapat membantu investor untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek arus kas perusahaan. Maka dari itu, informasi dalam laporan keuangan harus relevan, yaitu mempengaruhi keputusan, dapat dipercaya, yaitu mencerminkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya, dan dapat dibandingkan antara periode maupun antar perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Standard Setting Organization. Dalam konteks akuntansi, Standard Setting Organization adalah lembaga yang membuat standar akuntansi agar laporan keuangan disusun secara seragam, konsisten, transparan. Tanpa lembaga ini, setiap perusahaan bisa menyusun laporan keuangan dengan aturan yang berbeda-beda. Kemudian tujuan Standard Setting Organization yang pertama ada menciptakan keseragaman standar, yang kedua ada meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu melindungi kepentingan publik dan investor. Kemudian ada contoh Standard Setting Organization. Nah, di sini terdapat 2 tingkat, yaitu tingkat internasional dan tingkat nasional. Untuk yang tingkat internasional terdapat 2, yaitu IASB atau International Accounting Standard Board yang membuat IFRS atau International Financial Reporting Standards. Dan yang kedua ada FASB atau Financial Accounting Standard Board yang membuat USGAAP atau Standar Akuntansi Amerika Serikat. Nah, sedangkan di tingkat nasional atau di Indonesia adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang melalui DSAK, DSAS, dan DSPAP menyusun dan menetapkan standar akuntansi, PSAK dan SAP, agar laporan keuangan di Indonesia seragam, transparan, dan sesuai standar internasional. Nah, di sini IOSCO memberikan dukungan kepada IFRS karena standar ini membuat laporan keuangan di seluruh dunia menjadi lebih transparan, seragam, dan bisa dibandingkan, sehingga melindungi investor dan memperkuat pasar modal internasional. General Purpose Financial Statements. Apa sih General Purpose Financial Statements atau laporan keuangan yang bertujuan umum itu? Laporan ini adalah sebuah laporan keuangan yang dibuat untuk berbagai pengguna sekaligus, bukan hanya untuk suatu pihak tertentu saja. Laporan ini memberikan informasi seputar keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, perusahaan tidak hanya membuat laporan khusus untuk tiap investor, tetapi hanya satu laporan umum yang dapat digunakan berbagai pihak, sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir biaya pembuatan laporan keuangan dari segi waktu, tenaga kerja, biaya audit, maupun teknologi. Nah, meskipun laporan keuangan ini bertujuan umum, namun pengguna utamanya yaitu pihak investor dan kreditor, di mana merekalah yang menanamkan modal, memberikan pinjaman, dan mengambil risiko keuangan yang termasuk dalam pengaruh aktivitas keuangan sebuah perusahaan. General Purpose Financial Statements. Apa sih General Purpose Financial Statements atau laporan keuangan yang bertujuan umum itu?
Selanjutnya, konsep entity perspektif atau perspektif entitas. Dalam sebuah perusahaan, konsep ini dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, yang artinya keuangan perusahaan termasuk aset ataupun hutang itu tidak sama dengan keuangan pribadi pemilik, sehingga laporan keuangannya berfokus pada perusahaan sebagai badan yang berdiri sendiri. Nah, dalam perusahaan, konsep ini tuh sangat penting untuk menjaga keuangan perusahaan agar tetap sehat. Kita dapat lebih mudah untuk mengontrol arus kas atau melakukan pemantauan laba rugi perusahaan. Selain itu, dengan adanya transparansi laporan yang tidak bercampur dengan kepentingan pribadi, kita dapat meningkatkan kepercayaan investor maupun bank sebagai sumber pendanaan, serta dapat mencegah risiko konflik atau masalah hukum yang dapat terjadi. Lalu ada decision usefulness atau kegunaan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada konsep ini, laporan itu tidak hanya sebuah angka, tetapi juga dapat membantu berbagai pihak seperti investor, kreditor, atau pemangku kepentingan perusahaan yang lain dalam mengambil. Baik, perkenalkan saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan IFRS oleh IASB. Nah, jadi pada tahap pertama, yaitu tahap research atau riset, IASB ini melakukan riset untuk mengidentifikasi masalah akuntansi yang terjadi di praktik. Mereka itu mengumpulkan data dan berdiskusi dengan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, regulator, dan investor. Tujuannya itu supaya standar yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya sekadar teori. Nah, kemudian selanjutnya itu ada discussion paper. Setelah riset, IASB ini menerbitkan discussion paper. Pada tahap ini, mereka itu menyampaikan pandangan awal dan beberapa alternatif solusi atas masalah tersebut. Dokumen ini tuh masih berupa konsep dan dibuka untuk komentar publik. Jadi, semua pihak bisa memberikan masukan sebelum masuk ke tahap yang lebih serius. Baik, perkenalkan saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan IFRS oleh IASB. Nah, untuk selanjutnya itu adalah exposure draft, yaitu rancangan standar yang sudah lebih detail dan mendekati bentuk final. Pada tahap ini, aturan yang diusulkan itu sudah lebih jelas, namun IASB tetap membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan komentar agar tidak ada aspek penting yang terlewat. Kemudian selanjutnya itu ada final standar. Nah, setelah semua masukan itu dipertimbangkan dan disetujui oleh IASB, maka standar tersebut ditetapkan sebagai standar final. Standar ini kemudian resmi diterbitkan dan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah exposure draft, yaitu rancangan standar yang sudah lebih detail dan mendekati bentuk final. Pada tahap ini, aturan yang diusulkan itu sudah lebih jelas, namun IASB tetap membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan komentar agar tidak ada aspek penting yang terlewat. Kemudian selanjutnya itu ada final standar. Nah, setelah semua masukan itu dipertimbangkan dan disetujui oleh IASB, maka standar tersebut ditetapkan sebagai standar final. Standar ini kemudian resmi diterbitkan dan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya merupakan hierarki IFRS. Nah, IFRS ini memiliki hierarki dalam penerapannya. Yang pertama, IASB ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung. International Accounting Standard Board merupakan organisasi swasta yang menyusun standar IFRS, namun tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewajibkan penerapannya. Oleh karena itu, penggunaan IFRS ini bergantung pada regulator di masing-masing negara, seperti Uni Eropa, yang mewajibkan perusahaan publik itu menggunakan IFRS. Kemudian yang kedua itu urutan hierarki IFRS. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan itu wajib mengikuti urutan hierarki IFRS, yaitu IFRS sebagai standar utama, IAS yang masih berlaku, serta interpretasi dari Komite Interpretasi IFRS. Nah, seluruh standar dan interpretasi yang relevan itu harus diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Selanjutnya merupakan hierarki IFRS. Nah, IFRS ini memiliki hierarki dalam penerapannya. Yang pertama, IASB ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung. International Accounting Standard Board merupakan organisasi swasta. Kemudian yang ketiga, itu jika tidak ada aturan yang mengatur. Apabila suatu transaksi ini tidak diatur secara spesifik dalam IFRS, perusahaan harus mengacu pada kerangka konseptual IFRS sebagai dasar pertimbangan. Nah, serta dapat mempertimbangkan standar lain seperti US GAAP,
Nah, selama tidak bertentangan dengan prinsip IFRS. Kemudian yang keempat itu merupakan tujuan akhir penerapan hierarki IFRS. Penerapan hierarki IFRS ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar, konsisten, dan dapat dipercaya, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi keuangan yang benar dan adil. Kemudian yang ketiga, itu jika tidak ada aturan yang mengatur. Apabila suatu transaksi ini tidak diatur secara spesifik dalam IFRS, perusahaan harus mengacu pada kerangka konseptual IFRS sebagai dasar pertimbangan. Nah, serta dapat mempertimbangkan standar lain seperti US GAAP, selama tidak bertentangan dengan prinsip IFRS. Kemudian yang keempat itu merupakan tujuan akhir penerapan. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tantangan dalam pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan teknik penyusunan laporan, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Tantangan tersebut muncul karena laporan keuangan memiliki dampak ekonomi yang besar dan digunakan oleh banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan yang pertama adalah bahwa IFRS berada dalam lingkungan politik. Setiap standar yang diterbitkan oleh IASB memiliki konsekuensi ekonomi karena dapat mempengaruhi laba perusahaan, nilai aset, dan kewajiban, bahkan harga saham di pasar. Oleh karena itu, ketika suatu standar baru diusulkan, berbagai kelompok kepentingan seperti perusahaan, regulator, dan investor sering memberikan tanggapan bahkan tekanan karena mereka terdampak secara langsung. Nah, meskipun demikian, IASB tidak boleh menetapkan standar berdasarkan tekanan politik. Tantangan yang keempat adalah etika dalam akuntansi keuangan. Nah, dalam menghadapi berbagai isu tersebut, peran profesional akuntan menjadi sangat penting. Lingkungan bisnis seringkali menekan pencapaian laba dan hasil jangka pendek, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Serta, standar akuntansi tidak selalu memberikan jawaban yang rinci untuk setiap situasi. Oleh karena itu, akuntan harus menggunakan pertimbangan yang profesional. Tantangan yang terakhir adalah konvergensi internasional. Konvergensi internasional menunjukkan bagaimana negara-negara dan lembaga penyusun standar bekerja sama untuk mengurangi perbedaan standar akuntansi di seluruh dunia. Berikut ini adalah contoh bagaimana konvergensi terjadi. Yang pertama adalah Tiongkok bertujuan menghilangkan perbedaan antara standar akuntansi nasionalnya dan IFRS. Yang kedua, Jepang mengizinkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik. Yang ketiga, konsep fundamental. Bagaimana sih perusahaan memilih metode akuntansi yang dapat diterima, jumlah informasi yang diungkapkan, dan format penyajiannya? Yaitu dengan menentukan alternatif mana yang membantu memberikan informasi yang paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan atau decision usefulness. Nah, di sini ada karakteristik kualitatif fundamental. Nah, di karakteristik kualitatif fundamental ini ada dua, yaitu kualitas fundamental relevansi, mampu membuat perbedaan dalam keputusan, memiliki nilai prediktif, yaitu membantu memprediksi masa depan, konfirmatori, yaitu menegaskan evaluasi dari yang sebelumnya, dan materialisasi, yaitu cukup penting untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, yaitu ada kualitas fundamental penyajian jujur. Nah, penyajian jujur ini berarti angka-angka dan deskripsi yang disajikan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat atau tidak dipalsukan. Agar menjadi penyajian yang jujur, informasi ini harus lengkap, semua data disajikan, netral, tidak memihak, dan bebas dari kesalahan material. Nah, kemudian ada karakteristik kualitas peningkat. Karakteristik ini membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Karakteristik ini membuat informasi yang lebih berguna, tetapi tidak menggantikan yang fundamental tadi. Di karakteristik kualitas peningkat ini, yang pertama ada keterbandingan atau comparability, yaitu memungkinkan pengguna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan nyata, baik itu antar periode maupun antar perusahaan.
Kemudian yang kedua ada keterverifikasian, yaitu terjadi ketika pengamat independen dapat mencapai kesepakatan bahwa penyajian tertentu adalah jujur. Kemudian yang ketiga ada ketepatwaktuan atau timelines, yaitu informasi tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jika informasi terlambat bisa jadi sudah tidak berguna. Kemudian yang keempat ada keterpahaman atau understandability, yaitu informasi disajikan secara jelas dan ringkas. Informasi harus jelas, ringkas, dan menggunakan istilah yang wajar atau yang dapat dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang basic elements. Elemen laporan keuangan atau financial statement elements. Elemen laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ada posisi keuangan yang diukur pada satu waktu atau moment in time yang biasanya disebut dengan neraca. Nah, posisi keuangan ini menggambarkan sumber daya dan klaim perusahaan. Isi dari neraca atau posisi keuangan ini yaitu yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan perusahaan akibat peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban adalah kewajiban saat ini untuk mengalihkan sumber daya ekonomi akibat peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal ini adalah hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi rumusnya adalah aset, semua jumlah aset dikurangi dengan semua jumlah liabilitas atau kewajiban. Nah, itu akan menemukan hasil ekuitas yang sebenarnya. Setelah saya menjelaskan tentang yang pertama, posisi keuangan, saya akan menjelaskan yang kedua, tentang kinerja keuangan, yang diukur selama periode waktu, yang biasanya kita sebut laba rugi. Laba rugi ini menggambarkan hasil operasi perusahaan. Isi dari laba rugi yaitu yang pertama ada pendapatan atau income, yaitu kenaikan aset atau penurunan liabilitas untuk meningkatkan ekuitas, tetapi bukan dari setoran modal pemilik. Yang kedua ada expense atau beban, yaitu penurunan aset atau kenaikan liabilitas untuk menurunkan ekuitas, tetapi bukan pembagian ke pemilik. Nah, dari basic elements ini kita mengetahui konsep dasarnya, yaitu akuntansi punya istilah khusus, aset, liabilitas, dan yang lain-lain, dengan definisi yang spesifik. Yang kedua, definisi ini penting untuk membangun kerangka konseptual akuntansi. Tujuannya supaya pelaporan yang konsisten, mudah dipahami, bisa dibandingkan. Jadi, ada 5 elemen utama. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, equity. Yang keempat, income. Dan yang terakhir, yang kelima, expense. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai asumsi. Asumsi akuntansi merupakan dasar atau fondasi dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi ini digunakan sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan. Tanpa adanya asumsi dasar, laporan keuangan tidak memiliki arah dan standar yang jelas. Nah, dalam akuntansi terdapat 5 asumsi dasar, yaitu entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan basis akrual. Yang pertama adalah asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi ini menyatakan bahwa perusahaan diperlakukan sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya maupun entitas lainnya, yang berarti transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicampur dengan transaksi perusahaan. Dengan adanya pemisahan ini, laporan keuangan akan menjadi lebih jelas dan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan secara objektif. Yang kedua adalah asumsi kelangsungan. Bentuk pertama adalah fair value atau nilai wajar. Fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. IASB menetapkan hierarki nilai wajar yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Level A1 adalah yang paling tidak subjektif.
Jadi level 1 ini didasarkan pada harga yang akan dikutip untuk aset atau kewajiban yang identik di pasar aktif. Level 2 akan bergantung pada evaluasi aset atau kewajiban serupa di pasar aktif. Kemudian level 3, masukan itu tidak dapat diamati sehingga dibutuhkan banyak pertimbangan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kemudian bentuk kedua dari current value adalah value in use for assets and fulfillment value for liabilities. Value in use adalah nilai kini dari arus kas atau manfaat ekonomi lain yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan atau penjualan aset tersebut di akhir masa manfaatnya. Kemudian fulfillment value adalah nilai kini dari kas atau sumber daya ekonomi lain yang diperkirakan harus dikeluarkan perusahaan untuk menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, pengukuran, kedua, pengakuan pendapatan, ketiga, pengakuan beban, dan yang keempat, pengungkapan penuh. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang prinsip pengukuran dalam prinsip dasar akuntansi. Nah, pengukuran yang umum digunakan dibagi menjadi 2, historical cost dan current value. Saya akan membahas tentang historical cost terlebih dahulu. Historical cost adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset dan kewajiban mereka berdasarkan biaya akuisisi dan nantinya akan tercantum sebagai nilai dari suatu aset dalam neraca perusahaan. Kemudian yang kedua adalah current value. Prinsip ini memiliki dasar pengukuran yang mencerminkan nilai aset atau liabilitas berdasarkan kondisi dan harga pada tanggal pelaporan atau nilai saat ini. Jadi bukan berdasarkan harga saat perolehan. Current value ini mencakup beberapa bentuk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, pengukuran, kedua, pengakuan pendapatan, ketiga, pengakuan beban, dan yang keempat, pengungkapan penuh. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang prinsip pengukuran dalam prinsip dasar akuntansi. Nah, pengukuran yang umum digunakan dibagi menjadi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai full disclosure principle. Nah, jadi full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang penting dan relevan dalam laporan keuangannya. Tujuannya itu supaya pengguna laporan, seperti investor dan kreditur itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, artinya, perusahaan ini tidak boleh menyembunyikan informasi yang bisa memengaruhi penilaian terhadap kondisi keuangannya. Nah, kemudian itu maksud dan pertimbangan. Dalam menentukan informasi apa yang harus dilaporkan, perusahaan itu perlu mempertimbangkan apakah informasi tersebut material atau signifikan. Informasi yang disajikan ini harus dengan detail yang cukup agar mudah dipahami, tetapi tetap ringkas dan tidak berlebihan. Jadi, tidak semua hal kecil itu perlu dilaporkan, hanya yang benar-benar berpengaruh terhadap keputusan pengguna. Kemudian selanjutnya ada bentuk pengungkapan. Jadi informasi ini bisa disajikan melalui laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat itu merupakan batasan pengungkapan. Nah, namun perlu diingat bahwa pengungkapan ini tidak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan akuntansi. Jika metode pencatatannya itu salah, tetap saja itu salah meskipun sudah disajikan di catatan. Jadi pengungkapan ini bukan pengganti penerapan standar akuntansi yang benar. Kemudian selanjutnya merupakan tujuan akhir. Tujuan utama dari prinsip ini adalah agar laporan keuangan itu memberikan gambaran yang wajar dan jujur, tidak menyesatkan, serta membantu investor dan pihak lain dalam membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya yang keempat itu merupakan batasan pengungkapan. Nah, namun perlu diingat bahwa pengungkapan ini tidak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan akuntansi. Jika metode pencatatannya itu salah, tetap saja itu salah meskipun sudah disajikan di catatan. Jadi, pengungkapan ini bukan pengganti penerapan standar akuntansi yang benar. Kemudian selanjutnya merupakan tujuan akhir. Tujuan utama dari prinsip ini adalah agar laporan keuangan itu memberikan gambaran yang wajar dan jujur, tidak menyesatkan. Baik, selanjutnya itu merupakan kendala biaya atau cost constraint. Nah, jadi dalam pelaporan keuangan itu ada yang namanya kendala biaya. Artinya, perusahaan itu nggak bisa asal menyajikan semua informasi tanpa mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Informasi itu akan disajikan kalau memang manfaatnya itu lebih besar daripada biayanya. Kemudian ada analisis biaya dan manfaat. Sebelum suatu informasi atau standar itu diterapkan, biasanya dilakukan analisis biaya dan manfaat. Biayanya bisa berupa biaya pengumpulan data, audit, sistem, dan lain-lain. Sementara manfaatnya itu misalnya laporan jadi lebih
berkualitas dan membantu pengambilan keputusan. Tapi biasanya biayanya ini lebih gampang dihitung dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian ada tantangan dalam penerapannya. Nah, tantangannya itu ada di pengukuran manfaat. Manfaat seperti meningkatnya kepercayaan investor atau kualitas keputusan itu susah dihitung secara pasti. Jadi di sini memang dibutuhkan pertimbangan secara profesional. Kemudian selanjutnya itu ada kehati-hatian atau prudence. Nah, selanjutnya ini ada summary of the structure. Nah, jadi di bagian ini menunjukkan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Bentuknya itu seperti piramida terbalik dan terdiri dari 3 tingkat. Nah, setiap tingkatnya itu saling berhubungan mulai dari tujuan paling dasar sampai ke cara penerapannya. Tingkat pertama itu ada tujuan. Di bagian paling bawah itu ada tujuan utama pelaporan keuangan. Intinya, laporan keuangan itu dibuat untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi ini menjawab pertanyaan, mengapa laporan keuangan itu dibuat? Nah, kemudian tingkat kedua, konsep dasar atau apa? Di bagian tengah itu ada 2 hal penting. Yang pertama itu karakteristik kualitatif, yaitu supaya syarat informasinya itu bisa dibilang berkualitas. Misalnya harus relevan, jujur, atau netral, bisa dibandingkan dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua itu ada elemen laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pada bagian kali ini kita akan membahas conceptual framework. Apa sih conceptual framework atau kerangka konseptual? Kerangka konseptual adalah sebuah sistem terpadu yang menjadi pondasi untuk mendasari pelaporan keuangan. Konsep ini yang membantu dalam menentukan batas pelaporan keuangan, pencatatan transaksi, serta bagaimana hal tersebut harus diakui, diukur, diringkas, dan dilaporkan. Nah, kenapa sih dalam perusahaan itu harus membutuhkan conceptual framework? Yang pertama, agar standar akuntansi dapat berjalan dengan konsisten. Bayangkan jika tidak ada kerangka konseptual. Setiap anggota pembuat standar seperti IASB bisa memakai pemikirannya masing-masing. Bahkan, keputusan yang dihasilkan hari ini bisa berbeda dengan keputusan-keputusan yang sudah dihasilkan sebelumnya. Yang kedua, agar dapat menyelesaikan masalah baru dengan cepat. Dalam lingkup praktik bisnis sehari-hari, bisa saja terjadi kasus baru yang mungkin belum diatur secara spesifik sebelumnya. Contohnya, perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan 2 opsi pembayaran. Yang pertama dengan $2.000 tunai, dan yang kedua dengan 5 troy ounce emas. Nah, pada slide ini kita akan melihat overview of the conceptual framework. Jadi, conceptual framework itu berbentuk seperti piramida terbalik yang terdiri dari 3 tingkatan. Pada level pertama, ada tujuan atau the why, objective of financial reporting, yang menjadi dasar kenapa sih sebuah laporan itu dibuat. Pada level kedua, ada jembatan atau bridge yang menjembatani antara tujuan pada tingkat pertama dengan praktik yang ada pada tingkat ketiga nantinya. Nah, di sini ada 2 hal penting, yaitu karakteristik kualitatif tentang apa yang membuat sebuah informasi itu berguna, dan elemen laporan keuangan tentang komponen apa saja sih yang akan dilaporkan. Nah, pada level ketiga ada implementasi atau the how. Isinya ada pengakuan, pengukuran, pengungkapan, asumsi, prinsip, dan kendala biaya. Jadi simpelnya tingkat ini tuh akan menjawab bagaimana sih sebuah praktik akan diterapkan. Sehingga secara konseptual, tujuan dasar dari sebuah laporan keuangan itu dibuat untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemangku kepentingan dan menilai kinerja manajemen. Serta perlu diingat. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu recognition. Recognition adalah proses memasukkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban ke dalam laporan keuangan. Suatu unsur hanya dapat diakui jika memenuhi definisi unsur laporan keuangan, relevan bagi pengambilan keputusan, dan dapat disajikan secara andal. Dengan demikian, tidak semua transaksi langsung dicatat, tetapi harus melalui penilaian terlebih dahulu, agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat. Dalam proses recognition, pencatatan menggunakan basic accrual, yaitu transaksi diakui saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya, agar laba mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Pendapatan diakui ketika kewajiban telah dipenuhi, sedangkan beban diakui saat manfaat ekonominya digunakan atau ketika terjadi. Kemudian, selain memenuhi kriteria pengakuan, penyusutan laporan keuangan juga mempertimbangkan cost constraint, yaitu manfaat informasi harus lebih besar daripada biaya yang menyediakannya. Jika biaya penyajian terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaatnya, maka informasi tersebut tidak perlu diakui secara rinci. Secara keseluruhan, recognition dimulai dari terjadinya transaksi, kemudian dinilai apakah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, mempertimbangkan biaya dan manfaat, hingga akhirnya dicatat dalam laporan keuangan. Baik, kami semua sudah memaparkan materi tentang financial reporting, accounting standard, dan conceptual framework for financial reporting. Sekian presentasi dan paparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.